Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kalian semua. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan pada hari ini saya bisa bertemu dengan kalian semua. Baik, sebelumnya saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Tasa Nur Anissa. Saya tinggal di perumahan Keranggan Permai, Bekasi, Jalan Anggrek 3 nomor 19. Dan alhamdulillah saya masih menempuh pendidikan S1 di Universitas Indraprasta PGRI jurusan Bimbingan dan Konseling. Baik, sebelum saya memulai pada kegiatan hari ini, saya akan mengabsen terlebih dahulu. Baik, yang absen pertama Nadira, Hadir. Azalea, Hadir, Bu. Khairuniswa, Hadir. Nurmova, Hadir. Ashifa, Hadir, Bu. Nandia, Hadir. Hawanisa, Hadir, Bu. Wildan, Hadir, Bu. Andrian, Ada, Bu. Asdia, Hadir. Nashita, Hadir, Bu. Zafira. Hadir. Oke, hadir semua. Ada yang tidak hadir? Hadir semua, Bu. Oke, baik. Baik, pada kesempatan hari ini saya akan memberikan layanan informasi. Apa sih itu layanan informasi? Layanan informasi adalah suatu layanan yang diberikan kepada semua orang atau orang banyak agar menambah pengetahuannya atau menambah pengalamannya. Atau pengetahuannya yang tadinya sedikit menjadi luar biasa. Di sini saya akan memberikan layanan informasi tentang mengenal bakat dan minat. Di sini semuanya sudah mengenal tentang bakat dan minat belum? Baik, kalau belum kita akan membahas bersama-sama tentang mengenal bakat dan minat. Apa sih itu bakat dan apa itu sih minat? Oke, sebelum memulai kegiatan, Ibu harap kalian menyimak materi dengan baik. Tidak ada yang berbicara dengan teman sekitarnya. Jika ada yang ingin bertanya, silahkan angkat tangan dan sebutkan namanya. Oke, baik. Jika sudah dipahami, alangkah baiknya sebelum mulai kegiatan kita berdoa. Menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Ya, berdoa selesai. Nah, langsung saja kita masuk ke materi bakat dan minat. Bakat itu apa sih yang kalian pikirkan begitu? Iya betul, bakat itu seperti kayak bawaan dari lahir atau faktor dari orang tua. Nah, di sini contohnya misalnya bakat seorang pelukis. Orang yang memiliki bakat pelukis bahkan berbeda dengan orang yang tidak memiliki bakat menjadi pelukis. Nah, orang yang memiliki bakat pelukis ini bakal cepat ketika disuruh melukis. Macam-macam bakat itu ada bakat umum dan bakat khusus. Bakat umum ini bakat yang sudah dimiliki oleh orang umum secara umum seperti memasak. Lalu bakat khusus ini bakat yang secara spesifik, misalnya bakat seni, olahraga, terus sebagai pemimpin. Lalu ada juga pengertian minat. Minat ini hampir sama dengan bakat tapi berbeda. Minat ini sesuatu yang kita minati atau sesuatu yang kita senangi, seperti hobi lah minat ini. Nah, di sini ada juga jenis-jenis minat. Minat vokasional. Minat vokasional ini minat seperti di bidang pekerjaan. Minat vokasional ini minat seperti di bidang-bidang hiburan, kayak aspirasi atau apresiasi dan yang lain-lain. Terus faktor-faktor pendukung bakat dan minat. Satu, ada faktor kepribadian, faktor internal. Di faktor internal ini ada faktor bawaan. Nah, di faktor bawaan ini ada faktor yang namanya faktor dari genetik orang tua. Ada tuh pepatah yang bilang buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Nah, itu bakat kita pasti tidak jauh dari orang tua kita. Terus faktor kepribadian. Nah, faktor kepribadian ini faktor yang dibawa dari kita diri sendiri atau kita mengembangkannya, bagaimana cara kita mengembangkan bakat dan minat kita. Terus faktor eksternal, faktor lingkungan. Faktor lingkungan
Nah, di faktor lingkungan ini ada faktor lingkungan yang mempengaruhi, itu ada faktor sekolah, teman, atau bahkan sosial. Lalu cara mengembangkan bakat dan minat itu satu, perlu latihan. Nah, kenapa perlu latihan? Kita nggak semudah itu kita mengembangkan bakat dan minat kalau misalnya kita nggak ada latihan. Percuma kita punya bakat tetapi kita tidak latihan atau tidak diasah. Lalu kedua, perlu didukung oleh lingkungan. Kalau tidak ada, misalnya di faktor lingkungan tidak ada sarana dan prasarana yang mendukung, kita juga tidak bisa kurang maksimal untuk mengembangkan bakat dan minat. Nah, untuk kesesuaian bakat dan cita-cita, bakat ini bisa menjadi sebuah profesi bila kita asah. Oke, itu materi yang Ibu sampaikan. Ada yang ingin bertanya atau Ibu buka sesi tanya jawab? Ya, Nadira, pertanyaannya apa? Perbedaan bakat dan minat. Perbedaan bakat dan minat itu, bakat itu bawaan atau bakat itu misalnya Ibu memiliki bakat melukis, ya Ibu bakal senang melukis, tetapi belum tentu Ibu minat di bidang melukis itu. Kalau misalnya misalnya Ibu minat memasak, pasti Ibu bakal lebih senang memasak dibanding melukis itu, karena melukis itu lebih cuma sekedar bakat, sedangkan memasak itu minat Ibu, hobi Ibu. Kalau misalnya dia disuruh pilih itu, Ibu bakal memilih minat Ibu, yaitu memasak, karena minat itu kesenangan, kepuasan sendiri. Bagaimana Nadira jawabannya? Oke, ada yang bertanya lagi? Iya, Nasyita, bagaimana cara mengembangkan bakat dan minat? Tadi kan Ibu sudah sebutkan, yaitu kita perlu latihan. Latihan itu dengan cara mengasah, terus menambah pengalaman juga, bisa nyari-nyari info tentang bagaimana sih kita mengembangkan bakat dan minat kita. Ya, jika sudah ada yang tidak ingin ditanyakan, Ibu akhiri materi pada hari ini. Cukup sekian. Semoga materi yang Ibu sampaikan bisa bermanfaat untuk kalian semua dan digunakan atau bisa kalian bagikan materi yang Ibu sampaikan kepada teman-teman kalian atau orang sekitar kalian. Cukup sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.